Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita memohon hikmat dari Tuhan dalam pembacaan firman pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi bersyukur buat kesempatan di mana kami boleh membaca firman di dalam keteduhan. Biarlah setiap dari kami boleh diberikan hikmat, telinga dan hati yang siap untuk ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah pelayanan diakonia dalam gereja. Terambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1-16. Saya hanya akan bacakan ayat 1 dan 2 saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sejak gereja berdiri pada hari Pentakosta, jemaat sudah biasa saling melayani dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45, pasal 6 ayat pertama. Gereja pada masa itu yang paling perlu mendapat perhatian adalah para janda yang sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka. Budaya Timur Tengah menempatkan wanita di bawah laki-laki. Wanita sangat bergantung pada laki-laki, baik pada ayah untuk wanita yang tidak atau belum menikah, dan pada suami untuk wanita yang telah menikah. Para janda yang sudah tua umumnya tidak memiliki ayah yang dapat menopang kehidupan mereka, sehingga mereka bergantung pada anak laki-laki mereka. Oleh karena itu, gereja memprioritaskan para janda yang berusia tua untuk ditopang, terutama mereka yang tidak mempunyai sanak saudara yang dapat menopang kehidupan mereka. Para janda berusia lanjut yang memiliki keluarga yang dapat menopang hidup mereka, serta para janda yang berusia muda yang masih bisa menikah lagi, umumnya tidak perlu dibantu. Rasul Paulus menganjurkan agar para janda yang masih muda menikah lagi dan membina keluarga yang baik dan saleh. Dalam bacaan Alkitab hari ini, sepanjang ayat 1-16, Rasul Paulus memberi arahan kepada Timotius tentang cara melayani para janda. Yang menjadi prioritas untuk ditolong adalah mereka yang saleh dan yang berperilaku sebagai murid Kristus sejati. Sedangkan mereka yang kelakuannya tidak patut, misalkan suka berkeliling untuk bergunjing dan menyebar gosip, yang seperti ini tidak perlu dibantu. Arahan Rasul Paulus mengenai para janda di jemaat Efesus perlu menjadi bahan perenungan para janda pada masa kini. Sikap para janda yang baik dan saleh perlu ditiru, sedangkan para janda yang sikapnya tidak baik harus dilakukan introspeksi. Bila saudara seorang janda, apakah hidup saudara telah diwarnai oleh sikap baik atau saudara justru terbiasa bersikap buruk? Bagaimana kondisi gereja saudara? Apakah orang-orang yang memerlukan bantuan, khususnya untuk para janda yang tidak memiliki keluarga yang dapat menopang mereka, saudara telah mendapat bantuan secara rutin? Gereja adalah rumah tangga Allah. Semua anggota gereja adalah saudara dalam Kristus. Para janda perlu mendapat perhatian khusus karena pada masa itu mereka adalah kelompok paling lemah dan yang perlu dibantu. Pada masa kini yang paling perlu perhatian dan bantuan orang adalah orang miskin, orang cacat, orang sakit, orang tertindas, termasuk juga janda, yatim piatu, dan lansia. Memperhatikan dan membantu golongan tersebut bukan hanya tugas dari orang-orang yang Tuhan berkati dengan kekayaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua orang. Kita dapat menolong sesama sesuai dengan kapasitas yang masing-masing Tuhan percayakan kepada kita. Apakah saudara dan gereja saudara telah membentuk sebuah kelompok pelayanan diakonia yang selalu siap sedia membantu kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan? Saudara, kita berdoa. Bapa, bersyukur sekali lagi buat firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami, biarlah kami sebagai saudara seiman boleh kemudian peka. Pertama-tama kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan, kecukupan yang Tuhan berikan. Dan kemudian kedua, kami juga mau memohon Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami, boleh setidaknya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu, menolong orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kepekaan itu, berikan kami hati yang mau mengasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.